Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tu'allimana ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang tebusan-tebusan atau tentang diat, atau tentang bahasa kita ganti rugi, ya. Ganti rugi dari perbuatan kita atau perbuatan hal-hal yang kita miliki yang bisa merugikan orang lain, ya. Ganti rugi selanjutnya disebutkan dalam kitab ini, berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, dhamanu ma atlafathu tuyur, ya. Jaminan atau ganti rugi apa-apa yang dirusak oleh burung-burung. Jadi kalau kita pelihara burung, kalau kemarin kan mawashi itu artinya binatang, binatang ternak, al-bahimah. Al-bahimah itu terdiri dari kuda, sapi, kambing, dan unta, atau yang sejenis, ya. Nah sekarang, kalau kita punya burung, pelihara burung, kemudian burungnya merusak tanaman orang, atau merusak milik orang. Qala al-muallif rahimahullah, yara ba'dul ulama'i anna an-nahla wal hammama wal uza wad dajjaja wat tuyura kal masyiyat wa annahu idza iqtanaha wa arsalaha naharan falaqatat habban lam yadman li'anna al-'adata irsaluha wa yara al-ba'd al-akhar anna fiha ad-dhaman faman atlaqaha fa'atlafat syai'an dhaminahu wa kadzalika in kana lahu tayrun jarih kas-saqr wal bazi fa'afsada tuyuran nasi wa hayawanatihim dhamin wa hadha ar-ra'yu huwa as-sahih, ya. Beliau mengatakan, menurut pandangan sebagian para ulama, bahwasanya an-nahl, apa itu nahl? Lebah. Wal hammam, apa itu hammam? Bukan hammam WC, bukan. Burung dara, burung merpati, ya. Wal auz, ya. Uz, ini sejenis burung namanya auz. Wad dajjaj, ayam. Wat tuyur, dan burung-burung yang lain. Kal masyiyah, hukumnya sama dengan binatang ternak yang kita sudah sebutkan, sama dengan sapi, kuda, dan seterusnya.
Idza aqtanaha wa arsalaha naharan falaqatat habban. Ya, kalau dia dilepaskan ya, pada siang hari, ya, kemudian dikandangkan atau disangkarkan pada malam hari, ya, atau dia masuk ke rumahnya di malam hari, seperti burung merpati kan dibuatkan rumah sangkar, ya. Kemudian dilepas pada siang hari, kemudian dia laqatat habban. Apa namanya laqatat itu? Mematuk, ya, atau memakan. Memakan biji-bijian milik orang lain. Ya. Dia pergi di kebun orang yang tanam jagung misalnya. Jagungnya sedang dijemur. Datang situ merpatinya. Ya, atau burung-burung yang lain. Dan itu siang hari. Sebagian para ulama mengatakan lam yatman. Jadi ada dua pendapat seperti yang sudah kita sebutkan lalu pada masalah al-masyiyah. Dia tidak menanggung kerugian orang tersebut atau tidak dihukum. Lam yatman artinya tidak dihukum tuannya. Li'annal 'adata irsaluha. Karena kebiasaan orang kalau siang hari burung-burungnya dilepas. Ya. Dan juga seperti yang kita sudah sebutkannya, kalau siang hari pemilik tanaman itu biasanya menjaga. Ya. Jadi atau dia mengusir burung-burung tersebut ketika dia memakan tanamannya. Ya, ini sebagian para ulama mengatakan tidak bertanggung jawab kalau dia siang hari dilepas. Artinya kalau malam hari, ya, datang burung itu malam hari, dan kebiasaan burung itu malam hari tidak pergi, ya. Kecuali burung apa yang pergi cari makan malam hari? Kelelawar, ya, bahasa kita paniki, ya. Kelelawar atau burung apa yang makan malam hari? Nah, burung hantu. Burung hantu makan biji-bijian. Ya. Kelelawar ya. Itu malam hari dia. Tapi kalau burung dara, nah kalau kelelawar kan tidak ada yang pelihara. Ya kan? Nah ini maksudnya burung yang dipelihara orang. Atau ada yang pelihara kelelawar sini? Ya. Pelihara paniki. Ya. Kita belum pernah dengar ya orang pelihara kelelawar. Tapi kalau burung merpati atau lebah, ya. Kalau lebah apa yang dia makan? Bunga kan? Bunga tanaman. Ya. Nah, justru kalau lebah makan bunga tanaman itu biasanya jadi apa? Jadi bagus tanamannya. Ya. Seperti sejenis kumbang dia. Tapi andaikan dia merusak. Ya. Lebah yang merusak. Nah, kalau dia malam hari dia makan berarti, atau malam hari dia rusak, malam hari dia isap madunya, tapi tidak ada lebah isap madu malam hari, rata-rata siang, ya. Karena malam hari itu lebah biasa sudah di gerombolannya itu, ya. Di sarangnya itu dia. Nah, makanya disebutkan kalau dia rusak siang hari, kalau dia merusak malam hari, maka dia pemiliknya bertanggung jawab. Ya, tapi kalau pada siang hari, maka tidak. Ya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa yaral ba'dul akhar anna fiha dhaman. Faman atlaqaha fa atlafat syai'an dhaminahu. Ya. Sebagian ulama yang lain mengatakan fiha dhaman. Ya, jadi dia bertanggung jawab. Walaupun di siang hari. Ya. Maka barang siapa yang melepas burung-burungnya kemudian merusak sesuatu milik orang lain, maka pemilik burung tersebut bertanggung jawab.
atau dia harus ganti rugi. Ya. Begitu pula apabila burung tersebut jenis burung pemangsa, ya, seperti burung elang, as-saqr, burung elang, burung raja wali, ya. Dan dia memakan burung orang lain, ya, makan anak ayam, ya, makan atau hewan-hewan yang lain, maka demikian juga dhamina, maka dia bertanggung jawab. Ya. Ada orang pelihara burung elang, ada burung raja wali, ada. Ya, kalau di Arab itu burung elang itu mahal harganya. Ya. Dan dilombakan, ada perlombaan burung elang. Ya. Nah, kalau elang itu kan makannya makanan yang berupa daging, ya, ayam, apa semua. Nah, kalau dia makan ayamnya orang, maka dia harus bertanggung jawab. Tapi kalau yang di sini kan tidak dipelihara elang di sini. Elang bebas. Kalau dia makan anak ayam, ya siapa yang mau tanggung jawab? Tidak ada, karena tidak ada yang punya. Ya. Nah, dia hewan bebas. Nah, kalau hewan bebas berarti tidak ada yang bertanggung jawab. Ini yang kita bicarakan adalah hewan yang dipelihara. Ya. Kalau kita pelihara elang, kemudian elang kita makan, kita lepas siang hari, kemudian dia makan ayamnya orang, maka kita ganti rugi. Baik. Selanjutnya, dhamanu ma asabahul kalbu awil hirru. Ganti rugi terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh anjing atau kucing. Wa fil mughni wa man yaqtana kalban aquran fa atlaqahu fa aqara insanan aw dabbatan lailan aw naharan aw kharaqa thawba insanin fa ala sahibihi dhamanu ma atlafahu li'annahu mufritun biqtinaihi. Ya. Barang siapa yang melepaskan anjing akur itu apa? Anjing sejenis kalban akur. Dia lepas anjing akur namanya. Kayak anjing galak gitu ya, anjing galak begitu. Fa'aqara insanan. Kemudian dia menggigit manusia. Au dabbah, atau binatang ternak. Lailan au naharan, malam atau siang hari. Au kharaqa thawba insanin, atau dia merobek baju seseorang. Fa'ala sahibihi dhamanu ma atlafahu. Maka pemiliknya harus ganti rugi apa yang dia rusak. Li'annahu mufritun biqtina'i. Karena dia dikategorikan mufrit, ya, lalai. Ya. Lalai dari menjaga anjingnya tersebut karena dia lepas. Ya. Illa an yadkhula insanun darahu bighairi idnihi fala dhamana fihi. Li'annahu muta'addin bid-dukhuli mutasabbib bi'udwanihi ila aqril kalbilah. Ya. Kecuali kalau ada orang yang masuk ke rumahnya tanpa izin. Ya. Kemudian dia digigit oleh anjing orang tersebut. Jadi anjingnya tidak dilepas. Atau anjingnya dilepas di halaman, tapi ada pagar. Ya. Jadi ada pagar yang
yang membuat anjing itu tidak bisa lari ke jalan. Itu namanya dar. Ya, dar itu artinya semua lokasi rumah kita namanya dar. Ya. Di dalam pagar itu semuanya nama dar. Jadi kalau kita pagar rumah, kemudian ada anjing galak kita punya, ya, kemudian tiba-tiba ada orang masuk tanpa izin dan digigit oleh anjing kita itu, maka kita tidak ganti rugi. Ya. Kenapa? Karena orang itu yang menjadi penyebab. Ya. Nah, mungkin dia mau mencuri atau apa kan? Ya. Sebelum mencuri digigit dia oleh anjing di dalam pagar. Maka itu tidak ganti rugi. Yang ganti rugi itu kalau dilepas, ya, berkeliaran, ya, tidak dikontrol. Ya, maka ganti rugi kita kalau anjing itu menggigit orang atau merusak barang orang. Wa in dakhala bi idnil malik fa alaihi dhamanuhu li'annahu tasabbaba fi itlafihi. Ya. Tapi kalau orang itu masuk rumah kita dengan izin, ya, misalnya ada orang yang kita undang ke rumah, ya, maka dia datang, kita lupa ikat anjing galak yang ada di rumah atau kucing, ya, kucing galak. Ya. Kemudian binatang tersebut menerkam itu tamu kita itu yang kita undang itu. Ya, luka dia. Ya, kalau luka disebabkan terkaman binatang kan sakit juga. Apalagi kalau dia terekam di mata begini. Ya. Robek DP mata, buta kan? Nah. Kalau begitu maka tuan dari anjing atau kucing tersebut harus ganti rugi, harus bertanggung jawab. Ya. Karena orang itu dia undang. Ya. Berarti dia yang menjadi penyebab datangnya orang tersebut. Dan dia tidak kontrol dia punya piaraan. Baik itu kucing atau anjing atau apa. Maka dia bertanggung jawab. Wa in atlafal kalbu bi ghairil aqri mithla an walagha fi ina insan aw bala lam yadmanhu muqtanihi lianna hadza la yahtassu bihil kalbul aqur. Ya. Itu kalau dia rusak pakai akar. Akar itu artinya apa? Menggigit. Ya. Kalbun akur itu anjing galak. Dia gigit. Tapi kalau dia rusak barang-barang dengan bukan gigitan, ya, seperti jilat, ya, dia jilat barang orang, kemudian barang itu rusak, ya. Anjing itu kan suka menjilat dia, ya, kalau dia minum kan dia jilat, ya. Yang dia jilat bukan air, apa? Madu misalnya. Ya. Kita sementara panen madu, datang anjing. Ya. Dia pergi jilat madu yang sudah yang sudah diperas itu. Ya. Akan otomatis rusak kan? Ya, enggak bisa kan dimakan. Kalau madu dijilat anjing kan enggak bisa dimakan. Sudah jadi najis. Ya kan? Misalnya 1 ember madunya itu. Ya kalau orang panen madu kan, kalau orang ternak lebah, ya, orang ternak lebah itu kan 1 kali panen bisa berkilo-kilo. Ya, berember-ember dia. Ya, sementara dia simpan di ember, datang anjing. Dia langsung jilat itu madu. Ya. Otomatis tidak bisa diminum. Ya kan? Karena jilatan anjing kan membuat dia najis. Dan kalau najis kan tidak bisa kita. Dan namanya madu tidak bisa dipisah. Mana yang kena jilatan, mana yang tidak. Kan dia cair. Ya. Seperti dalam hadis tentang taharah itu kan, idza walagal kalbu fi ina'i ahadakum falyuriqhu. Ya. Kalau ada anjing menjilat tempayan kalian, kemudian ada isinya, tempayan tersebut, maka isinya harus ditumpah, dibuang. Ya. Dibuang semua. Ya.
Karena sudah najis semua itu. Nah, itu kalau satu ember madu dibuang, kan rugi banyak dia. Ya. Satu botol saja 100.000 misalnya kan. Ya, kalau satu ember itu misalnya jadi 10 botol, sudah 1 juta. 1 juta kan, jajan kerupuk berapa hari? Ya kan? Ya, 1 juta dia rugi. Nah, maka dia harus ganti. Ya. Nah, ini belum kita simpulkan. Ya, belum disimpulkan. Jangan dulu tulis ganti. Ya, belum selesai. An walagha fi insanin aw bala. Atau dia kincing. Nah, ini lebih jahat lagi dia. Ya. Kalau tadi dia cuma jilat, itu sudah najis. Apalagi dia kincing. Nah. Aw bala. Apa hukumnya itu? Nah, apa hukumnya? Pendapat yang pertama mengatakan lam yadmanhu muqtanihi. Ya. Tidak bertanggung jawab pemiliknya itu. Lianna hadza la yahtassu bihil kalbul aqur. Ya. Karena menjilat ini bukan kekhususan anjing galak atau anjing gila. Jadi dia umum sifatnya, semua anjing. Mau galak mau tidak, menjilat itu adalah kebiasaan anjing. Jadi yang menurut pendapat pertama ini, yang membuat anjing itu ganti rugi pemiliknya kalau dia anjing galak, anjing gila. Kalau dia tidak galak atau tidak gila, anjing biasa-biasa saja, ya, maka dia tidak menggigit. Anjing biasa kan tidak menggigit. Ya. Maka kalau dia jilat barangnya orang, maka pemiliknya tidak berganti rugi. Wa qala al-qadhi wa in qatana sinnauran ya'kulu afrakhan nasi dhamina ma atlafahu kama yadmanu ma atlafahu al-kalbul aqur wala farqa bainal laili wan nahar wa in lam yakun lahu 'adatun bidzalika lam yadman sahibuhu jinayatahu kal kalbi idza lam yakun aquran walau annal kalba al-aqura aw as-sinnaura hasala 'inda insanin min ghairi iqtina'ihi wala ikhtiyarihi fa afsada lam yadmanhu li'annahu yahsul itlafu bisababihi. Ya. Berkata Al-Qadhi, apabila seorang melepaskan sinnaura, sinnaur ini kucing, ya. Kemudian dia memakan dari afrakhan nas, ya, dari barang-barang orang. Dhamina ma atlafahu. Afrakh itu artinya anak ayam. Ya. Maka dhamina ma atlafahu. Tuannya bertanggung jawab. Sebagaimana dia bertanggung jawab apabila anjing galaknya itu memakan sesuatu milik orang. Dan tidak ada perbedaan antara malam dan siang hari. Jadi malam tetap dia ganti rugi, siang hari juga dia ganti rugi. Wa in lam yakun lahu 'adatun bidzalika lam yatman sahibuhu jinayatahu. Ya. Kal kalbi idza lam yakun aquran. Ya. Tapi kalau bukan kebiasaannya, ya, bukan menjadi kebiasaan, maka dia tidak ganti rugi. Ya. Sebagaimana anjing yang akur. Dan apabila anjing galak
atau sinnaur. Membuat sesuatu terhadap barang orang lain. Min ghairi iqtina'ihi wal ikhtiyarihi. Fa'afsada lam yadmanhu. Li'annahu yahsul itlafu bisababi. Tanpa kehendak atau tanpa iqtina, tanpa dilepaskan oleh tuannya. Ya. Jadi dia di kandang, tapi lepas sendiri dia. Ya. Lepas sendiri. Dia keluar dari kandangnya. Tidak ditahu oleh pemiliknya. Kemudian dia merusak barang orang lain. Maka pemiliknya tidak tidak dihukum atau tidak bertanggung jawab. Nah, itu tentang apa? Anjing dan kucing. Kemudian poin selanjutnya, ma yuqtalu minal hayawani wa ma la yuqtal. Wa la yuqtalu minal hayawani illa ma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatlihi. Wa huwa al-ghurab wal had'ah wal fa'rah wal hayyah wal aqrab wal kalb al aqur wal wazal. Wa yulhaqu biha ma ashbahaha fi ad-darar mithl az-zanbur al-mu'dhi wan namir wal fahad wal asad. Fa innaha tuqtalu walau lam yasilu wahidun minha. Walau lam yasul wahidun minha. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatli khamsati fawasiq fil hilli wal haram. Al-ghurab wal had'ah wal aqrab wal fa'r wal kalb al aqur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Hewan-hewan yang boleh dibunuh dan hewan yang tidak boleh dibunuh. Ada hewan yang boleh dibunuh. Dan ada hewan yang tidak boleh dibunuh. Di antara hewan yang disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh adalah al-ghurab, burung gagak. Wal had'ah, burung had'ah. Apa itu had'ah? Coba lihat di kamus, siapa bawa kamus? Had'ah itu apa? Kemudian fa'rah, tikus. Hayyah, ular. Kemudian al-aqrab, kalajengking. Wal kalbul aqur, anjing akur. Wal wazag. Wazag itu cicak. Wa ilhaqu biha ma ashbahaha fi dharar. Dan digabungkan juga di dalamnya hewan-hewan yang memberikan mudarat atau hewan-hewan yang berbahaya. Seperti zanbur al-mu'dhi. Kemudian an-namir. Namir ini apa namanya? Apa an-namir? Harimau. Macan. Al-fahad.
Wal asad. Fahad itu singa. Sini. Ya. Al-had'ah itu burung elang juga artinya. Al-had'ah artinya burung elang juga. Ya, apa tadi yang sebelumnya yang kita sebut as-saqar, gitu. Ya. Kemudian az-zanbur. Zanbur ini lalat. Lalat yang beracun, ya. An-namir macan. Al-fahad singa. Al-asad singa juga. Fa innaha tuqtal walau lam yasul wahidun minha. Ya. Maka binatang-binatang tersebut boleh dibunuh kalau dia kalau dia datang mengundang bahaya. Ya. Ya. Seperti tiba-tiba lewat sini macan. Entah dari mana. Nah, itu boleh dibunuh karena dikhawatirkan membahayakan orang lain. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatli khamsati fawasiq fil hilli wal haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh 5 jenis 5 jenis hewan. Disebut hewan fawasiq. Baik di tanah halal ataupun di tanah haram. Boleh dibunuh atau di tanah haram. Haram itu Mekah dan Madinah. Karena di tanah haram itu tidak boleh kita bunuh binatang. Ya. Tidak boleh bunuh binatang kalau kita pergi ke tanah haram. Oleh kalau kita berniat untuk haji dan umrah, tidak boleh kita membunuh apa saja yang ada di situ. Ya. Kecuali binatang yang membahayakan yang disebutkan dalam hadis ini. Pertama, al-ghurab. Gagak. Wal had'ah. Elang. Wal aqrab. Kelajengking. Wal fa'r. Tikus. Wal kalbul aqur. Dan anjing. Ya, anjing yang menggigit. Atau anjing galak. Nah, itu boleh dibunuh katanya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Wa fi sahihain min hadits Ummi Syarik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatl Auza' wa sammahu fawasiqah.
Kemudian di hadis yang lain dari Ummi Syarik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh al-auzaq. Al-auzaq ini cicak. Wasammahu fawasiqah, ay fuwaisiqah, dan Nabi menamakannya dengan fuwaisiqah. Wa idza qutilat fa innahu la dhamana fi qatliha wala qatla ghairiha min as-siba'i wal hasyarat. Wa in ta'ahalat bil ijma' illa al-hir fatadmanu qimatahu illa idza waqa' minhu i'tida'. Apabila kita membunuh hewan-hewan tersebut, maka tidak diganti rugi. Misalnya ada orang yang memelihara salah satu dari burung ini, dari hewan ini. Ada yang pelihara burung gagak. Nah, kita bunuh gagaknya, kita matikan. Atau dia dia pelihara elang, atau dia pelihara kelajengking. Ada orang pelihara kelajengking itu? Ada. Dan katanya sekarang kelajengking dijual juga. Karena bisa kalajengking itu katanya ada manfaatnya untuk obat dan seterusnya. Jadi kalau kita bunuh kalajengkingnya maka tidak apa-apa. Ya. Tidak ada dhaman di atasnya. Wala yuqtalul hudhud walan namlah walan nahlah walal khitaf walal sard walal dhifda' idla dharara fiha. Dan tidak boleh kita membunuh hudhud, burung hudhud, namlah semut, nahlah lebah. Jadi nahlah lebah itu enggak usah dikasih mati. Biar aja. Ya. Juga al-dhifda'. Dhifda' itu apa? Kodok, ya, katak. Ya, jadi tidak usah dibunuh itu. Idla dharara fiha. Karena tidak ada mudaratnya. Tapi kalau dia memberikan mudarat, ya, seperti seperti lebah. Kalau dia hinggap di tangan kita. Nah, itu kalau bisa-bisa dia sengat. Nah, itu bisa bengkak itu. Ya, baru kita kasih mati begitu. Nah, itu enggak apa-apa. Ya. Wa qad rawan Nasa'i an Ibni Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min insanin yaqtulu asfuran fama fawqaha bighairi haqqiha illa sa'alahu Allahu yaumal qiyamati anha. Qila ya Rasulullah wa ma haqquha? Qala yadhbahuha wa ya'kuluha wa la yaqta'u ra'saha wa yarmi biha. Wa idza qatalaha fa 'alaihi an yatuba ila Allah wa la dhamana 'alaihi. Ya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Nasa'i dari Ibnu Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min insanin yaqtulu usfuran fama fawqaha bighairi haqqiha illa sa'alahu Allahu yaumal qiyamati anha." Tidaklah seseorang membunuh usfur. Usfur ini burung. Ya, burung pipit. Ya, yang biasa singgah di padi, yang makan biji-biji. Fama fawqaha, atau burung yang fawqaha itu yang lebih besar atau lebih kecil, ya. Bighairi haqqiha, tanpa haknya, tidak sesuai tanpa alasan yang benar. Kecuali dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Ya. Maka ada yang tanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apa haknya?" Haknya itu adalah yadhbahuha wa ya'kuluha. Ya, jadi kalau mau yadhbahuha wa ya'kuluha, dia sembelih dan dia makan. Wala yaqta' ra'saha wa yarmi biha. Ya. Dan jangan jangan diputuskan kepalanya, jangan dipotong kepalanya kemudian dibuang. Ya. Jadi
Artinya kalau kita menyia-nyiakan. Tapi kalau dizabah artinya disembelih. Nah, kalau disembelih dia tidak apa-apa. Ya, itu haknya burung. Ya, haknya adalah kita sembelih baru kita makan boleh. Tapi kalau kita cuma matikan saja, kemudian kita lempar, buang, nah itu tidak boleh. Nah, itu yang ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa idza qatalaha fa alaihi an yatuba ila Allah wa la dhamana alaihi. Tapi kalau dia sekedar bunuh saja, maka dia wajib bertaubat, tetapi dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak dihukum. Jadi kalau kita tembak burung, kemudian kasih biar saja, tidak diambil, hanya hobi menembak, kasih mati saja, nah itu tidak boleh kata Nabi, dia harus bertobat. Walaupun dia tidak ganti rugi. Wa an Ibnu Abbasin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'ati minad dawab. An-namlah wan nahlah wal hudhud was-surd. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas beliau mengatakan beliau melarang seseorang membunuh beberapa jenis hewan. Ya. Di antaranya adalah namlah, semut. Ya. Kemudian nahlah, yaitu lebah. Kemudian apalagi hudhud, ya, burung hudhud. Kemudian selanjutnya burung as-surd. Burung as-surd, surd. Nah, itu juga tidak boleh dibunuh. Ya. Baik. Ini jenis binatang-binatang yang boleh dibunuh dan yang tidak boleh dibunuh. Nah, yang boleh dibunuh itu hanya berapa jenis binatang itu. Ya, di antaranya adalah binatang yang galak, binatang pemangsa. Itu boleh dibunuh kalau dia kalau dia membahayakan seorang. Kalau dia lepas dari kandangnya, datang di kampung, kita takut dia membahayakan orang, ya, maka tidak mengapa untuk dilumpuhkan istilahnya. Ya. Tapi kalau sekarang itu tidak boleh sembarang bunuh hewan-hewan seperti itu. Ya. Boleh dilumpuhkan. Nah, dilumpuhkan itu tidak membunuh. Ya, dilumpuhkan itu misalnya dengan ditembak dengan peluru karet. Ya, peluru karet bagian kakinya misalnya. Jadi dia tidak bisa bergerak lagi. Ya, kemudian diambil dan dibawa lagi ke kebun binatang. Ya, apalagi hewan-hewan yang dilindungi oleh negara. Itu tidak boleh sembarang kasih mati. Ya, spesies burung, spesies hewan-hewan yang mau punah, itu tidak boleh sembarang kasih mati sekarang. Ya. Kecuali kalau masuk kampung kemudian tidak ada yang berani melumpuhkan atau tidak ada alat untuk melumpuhkan, ya, dan kita takut dia akan akan membahayakan orang, ya, maka ya, boleh dilaksanakan perintah Rasulullah SAW, ya, dibunuh saja, ditombak dong, macan kita tombak. Nah, itu macannya siapa, ya? Atau harimau atau ular, ya. Itu
diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh. Ya. Ya. Baik, ini bagian-bagian yang berupa binatang-binatang ternak atau binatang yang bukan diternak yang merusak atau membahayakan manusia. Jadi ada yang membahayakan manusia kemudian tidak diganti rugi, ada yang membahayakan manusia dan diganti rugi oleh pemiliknya. Nah, ini kalau ada pemiliknya, ya. Kalau ada pemiliknya. Jadi kalau tidak ada pemiliknya, ya, seperti binatang buas itu tidak ada pemiliknya. Maka siapa yang ganti rugi? Tentu tidak ada yang ganti rugi. Ya. Macan dari hutan turun kemari, atau monyet turun kemari mencelakai orang, tidak bisa diganti rugi nanti Anda ada tuan. Jadi ini binatang-binatang yang kira-kira dipelihara oleh orang. Ya. Walaupun ada binatang yang dipelihara kemudian dia merusak orang punya, maka dilihat nanti merusaknya kapan, apakah dia siang hari atau malam hari, ya, seperti yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Dengan demikian maka masalah ad-dabbah, ya, al-mauqufah dan ad-dawab wa tuyur ini sudah kita selesaikan. Ya. Nanti kita lanjut dengan pembahasan yang lain, yaitu bentuk-bentuk cedera yang tidak tidak didhaman, ya, bentuk-bentuk cedera yang tidak ada dhamannya atau yang tidak ada jaminannya. Ya, jadi kalau tadi itu hal-hal yang mencederai, nanti bentuk-bentuk cederanya. Apakah semua bentuk cedera itu dipertanggungjawabkan atau diganti rugi atau tidak? Jadi pada pembahasannya. Insyaallah nanti kita baca pekan depan saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.